Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Yuli di sini. Di sini kita akan belajar tentang SKI, yaitu Perang Badar. Sebelum kita memulai pelajaran, kita baca surat Al-Fatihah dulu ya, supaya ilmu yang kita peroleh bermanfaat dunia dan akhirat. Al-Fatihah. Oke, kita mulai ya. Nah, Perang Badar. Perang Badar pada zaman Rasulullah terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Perang ini terjadi di dekat sebuah sumur di desa Badar yang terletak di antara Mekah dan Madinah. Disebut Perang Badar sebab tempat peperangan itu dekat sumur desa Badar. Nah, seperti yang ada pada gambar ini. Saat itu pasukan muslim berjumlah sekitar 314. Wah, sedikit sekali ya. Nah, panji tertinggi pasukan muslim berwarna putih. Panji itu dipegang oleh Mus'ab bin Umair. Pasukan muslim dibagi menjadi dua kelompok. Ali bin Abi Thalib membawa panji kelompok Muhajirin. Sa'ad bin Mu'ad membawa panji kelompok Ansor. Rasulullah bertindak sebagai panglima perang yang mengendalikan semuanya. Tidak semua sahabat Rasulullah ikut dalam perang Badar karena tujuan awalnya hanya akan menyergap kafilah dagang. Akan tetapi ternyata mereka harus menghadapi perang besar. Oh, sungguh dahsyat perang Badar itu, nak. Utsman bin Affan juga tidak ikut berperang. Dia bertugas menjaga Ruqayyah. Nah, Ruqayyah saat itu sedang sakit. Ruqayyah adalah istri Utsman, putri dari Rasulullah. Pasukan musyrik Quraisy juga membawa para pemimpinnya, yaitu Abu Sufyan, Abu Jahal, Umayyah bin Khilaf majikannya. Wah, sungguh dahsyat. Malam itu hujan turun sangat lebat mengguyur pasukan musyrik sehingga mereka tidak bisa bergerak. Sementara untuk pasukan muslim, hujan membuat mereka bersih dan tanah yang diinjak menjadi kuat. Wah, ini adalah pertolongan langsung oleh Allah untuk kaum muslim. Nah, dari sini Allah sudah membuktikan kekuasaannya untuk menolong orang-orang muslim yang berjuang di jalan Allah. Next, Rasulullah terus berdoa hingga beliau tidak sadar kain sorbannya terjatuh. Ya Allah, berilah aku pertolongan seperti yang telah Engkau janjikan. Ya Allah, kalahkanlah mereka esok hari. Saat pertempuran mencapai puncaknya, Rasulullah berdoa, Ya Allah, jika pasukan muslim hancur hari ini, Engkau tidak akan disembah lagi. Abu Bakar pun begitu iba melihat Rasulullah. Wahai Rasulullah, cukuplah, Allah pasti akan memenuhi janjinya, kata Abu Bakar. Allah selalu menepati janjinya. Ya, pasukan muslim menang talak atas pasukan musyrik. Panglima besar pasukan kafir Abu Jahal tewas dalam peperangan. Pemuka-pemuka Quraisy seperti Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Abu Hakam bin Hisham, Umayyah bin Khilaf pun tewas beserta kaum musyrik lainnya hingga berjumlah sekitar 70 orang.
Karena usaha dan doa yang dilakukan dengan sungguh-sungguh oleh pasukan muslim, Allah menurunkan para malaikat untuk membantu mereka memenangkan peperangan. Yeay, akhirnya kaum muslim menang besar, anak-anak. Sedangkan sementara itu di pihak kaum muslim 14 orang mati syahid. Innalillahi, semoga langsung bertemu sama Allah. Bagi tentara yang mati syahid, berita kekalahan kaum musyrik membuat orang Quraisy yang tinggal di Mekah marah. Abu Lahab yang tidak ikut berperang pun merasakan hal yang sama. Beberapa hari usai mendengar kekalahan perang Badar, Allah melimpahkan penyakit kepada Abu Lahab hingga sekujur tubuhnya bernanah. Dia meninggal dengan sangat mengenaskan. Serem juga ya nak. Selama 3 hari tidak ada yang mau mengurus jenazah Abu Lahab, termasuk anak-anaknya. Begitulah Allah binasakan para musuhnya. Benar-benar seram ya nak. Itulah akibatnya jika kita menentang agama Allah. Nah, maka dari itu nak, kita harus yakin, percaya bahwa pertolongan Allah itu pasti akan datang di saat kita membutuhkan. Sementara itu, Rasulullah dan pasukan muslim kembali ke Madinah dengan membawa harta rampasan perang dan tawanan yang tetap diperlakukan dengan baik. Rasulullah sangat bersedih karena kedatangan beliau disambut berita duka meninggalnya Ruqayyah, putri beliau. Beberapa waktu kemudian, Rasulullah menikahkan Utsman bin Affan dengan putri beliau yang lain, yaitu Ummu Kulsum. Karena hal ini, Utsman diberi gelar Dzurun Nurain atau pemilik 2 cahaya. Wah, sungguh istimewanya ya Utsman bin Affan. Nah, kekalahan kaum musyrik di perang Badar membuat orang Yahudi semakin membenci Rasulullah. Mereka mencari segala cara untuk melanggar piagam Madinah. Rasulullah menasehati para Yahudi dengan baik, akan tetapi mereka tidak mau dengar hingga terjadi perang Goni Koinuko. Kaum Yahudi mendapat pembelaan dari Abdullah bin Ubay, seorang munafik yang sangat pandai berdusta. Perang yang berlangsung selama 15 hari dengan pengepungan benteng Bani Koinuko ini akhirnya berhasil dimenangkan kaum muslim. Yeay, kaum muslim menang lagi. Rasulullah kemudian meminta kaum Yahudi Bani Koinuko untuk meninggalkan Madinah. Yes, muslim memang agama pilihan Allah. Di saat kaum Yahudi terus memasuki kaum muslim, kaum musyrik di Makkah sedang menyiapkan aksi pembalasan. Mereka menyiapkan pasukan lebih besar dan lebih lengkap dari perang Badar. Jumlah mereka sekitar 3.000 pasukan, 3.000 unta, dan 200 kuda. Pasukan muslim berjumlah sekitar 1.000 orang. Akan tetapi, di tengah perjalanan, lagi-lagi Abdullah bin Ubay melakukan pengkhianatan. Abdullah bin Ubay pulang dengan membawa hampir sepertiga pasukan, sehingga pasukan muslim bersisa sekitar 300 orang saja. Wah, benar-benar nih ya, Abdullah bin Ubay, tentara yang sangat berkhianat kepada Rasulullah. Awalnya Rasulullah menginginkan pasukan muslim bertahan di Madinah saja. Akan tetapi, para sahabat lebih memilih berperang di luar Madinah. Begitulah Rasulullah SAW. Beliau selalu memutuskan segala sesuatu dengan musyawarah dan sangat menghormati keputusan tersebut. Kedua pasukan ini kemudian bertemu di lembah Uhud. Apa yang terjadi di lembah Uhud nanti? Kali ini
Akankah pasukan muslim kembali memenangkan pertempuran dengan gemilang sebagaimana di perang Badar? Nah, kita saksikan cerita selanjutnya di kemudian hari ya. Oke. Oke anak-anak, terima kasih sudah mau mendengarkan cerita dari Bu Yuli. Oke, kita nantikan cerita selanjutnya di kisah Rasulullah dalam perang Uhud. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.